Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat belajar Tauhid, kali ini kita akan membahas ilmu Tauhid dengan judul Mengenal Allah itu wajib, memikirkan Allah itu haram, yang disampaikan Kang Adam selaku penyambung lisan guru, bimbingan mursyid kami, almarhum Kiai Undang Sirat. Awaluddin Makrifatullah. Di dalam sejarah, Rasulullah menyebarkan agama. Mula-mula beliau mengenalkan Allah kepada umat. Betul apa betul? Aku adalah khazanah tersembunyi, aku berkehendak untuk dikenal, maka kuciptakan makhluk sehingga denganku mereka mengenalku. Tujuan penciptaan makhluk ialah agar makhluk mengenal penciptanya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala utamanya berkehendak untuk dikenali. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan ibadah kita sama sekali. Terlebih lagi, apabila kita tidak mengenal apa, siapa, bagaimana yang disebut Tuhan itu. Apa sebab? Sebab seisi langit bumi tidak menyembahnya pun Allah subhanahu wa ta'ala tetaplah Tuhan, apalagi jelas, setiap yang bersifat membutuhkan, pasti bukan Tuhan. Tapi bukannya memikirkan Allah subhanahu wa ta'ala itu dilarang. Betul, tapi mengenal Allah itu wajib. Maksudnya, kita wajib mengenal apa, siapa, bagaimana Allah itu, sampai kita paham, dan sadar bahwa yang disebut Tuhan itu tidak bisa dipikir-pikir, tidak bisa dirasa-rasa, bahkan tidak bisa disebut. Sebab setiap yang bisa dipikir pasti bukan Allah, sebab setiap yang bisa dirasa pasti bukan Allah, sebab setiap yang bisa disebut pasti bukan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Surat Asy-Syura ayat 11. Kalimat Allah mengacu pada nama. Diri yang punya nama yang mana? Yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa dipikir, dan seterusnya. Nah, kalau pemahaman kita sudah sampai pada formula ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan segala sesuatu, yang bisa disebut juga dipikir, dirasa. Barulah kita stop perjalanan Iqra mengenal Allah subhanahu wa ta'ala sampai di situ. Jangan dipikir-pikir lagi soal Allah subhanahu wa ta'ala itu, beginikah atau begitukah, inilah yang diharamkan. Sudah tahu tidak bisa dipikirkan, kalau memaksa dipikir-pikirkan juga, bisa gila kamu. Inilah maksud judul status di atas, mengenalnya wajib, memikirkannya haram. Jangan terbalik, kebanyakan kita sebelum ini tidak mau berpikir dan memikirkan perihal ini, belum apa-apa sudah a priori terhadap bahasan-bahasan ilmu tauhid, lupa kalau wahyu pertama, perintah pertama, ayat pertama, syariat pertama, itu bunyinya Iqra. Lupa kalau Nabi Ibrahim alaihissalam itu digelari Khalilullah, kekasih Allah, dan secara aklamasi dinobatkan sebagai bapak tauhid, itu karena beliau akhirnya menemukan Tuhan melalui perjalanan Iqra. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-An'am ayat 76-79. 76. Ketika malam telah gelap dia melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, inilah Tuhanku, tetapi tatkala bintang itu tenggelam, dia berkata, saya tidak suka kepada yang tenggelam. Ayat 77. Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, sesungguhnya, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang sesat. Ayat 78. Kemudian tatkala ia melihat matahari terbit, dia berkata, inilah Tuhanku, ini yang lebih besar. Maka tatkala matahari itu terbenam, dia berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. 79. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rob yang menciptakan langit dan bumi, dengan cenderung kepada agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Banyak orang tahu Tuhan, sedikit sekali yang mau kenal Tuhan. Kutipan Mursyid Kiai Haji Undang Sirat. Inilah yang banyak dilalaikan ulama masa kini dalam dakwahnya, lebih banyak bicara soal hukum dan akhlak, sedangkan pengenalan tentang Allah subhanahu wa ta'ala sering diabaikan, padahal Awaluddin Makrifatullah. Padahal kalau pahaman tauhid sudah mantap, pemahaman umat soal hukum dan akhlak pun bisa lebih paripurna. Ulamanya lalai sehingga umat terlebih lalai. Islam itu dibangun dengan usuluddin, yaitu usul tauhid dan usul fikih. Mengapa tema-tema dakwah selama ini kadarnya tidak berimbang di antara keduanya, usul tauhid dan usul fikih? Itulah PR bagi siapapun Anda yang disebut ulama, kiai, habaib, ustadz, dai, gus, dan tuan-tuan guru.